Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Fauzia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait kepatuhan minum obat. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu kepatuhan minum obat? Kepatuhan minum obat adalah tingkat sejauh mana upaya atau perilaku seorang pasien untuk mengikuti instruksi aturan dari yang telah diberikan oleh seorang dokter atau profesional kesehatan lainnya untuk menunjang kesembuhan dari pasien tersebut. Nah, kepatuhan minum obat ini tidak mudah untuk dijalankan karena untuk mencapai kesembuhan dari suatu penyakit diperlukan kepatuhan atau keteraturan berobat setiap pasien. Nah, pasien akan dianggap patuh dalam pengobatan ketika pasien dapat menyelesaikan pengobatannya itu dengan secara teratur tanpa terputus. Teman-teman, nah di sini saya ada gambar. Kepatuhan minum obat itu dapat berhubungan langsung dengan aturan cara pakai obat. Biasanya, aturan cara pakai obat itu dapat kita lihat dari etiket yang kita dapatkan dari obat itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan cara pakainya. Biasanya dari etiket itu kita mendapatkan misal 3 kali sehari. Nah, 3 kali sehari itu bukan kita harus minum pagi, siang, dan malam. Tapi dalam satu hari ada 24 jam. Nah, ketika kita meminum di jam 8 pagi, kemudian kita tinggal hitung berapa jam setelah itu. Ketika 24 jam dibagi 3 adalah 8 jam, maka jam 8 kita tambahkan dengan 8 jam setelahnya, yaitu 16.00. Nah, maka pada pukul 16.00 atau jam 4 sore, kita minum kembali obatnya. Setelah itu ditambahkan lagi dengan 8 jam. Jadi, kita minum obatnya lagi di jam 12 malam atau jam 24.00. Kemudian sama halnya dengan 2 kali sehari. 2 kali sehari, dalam sehari ada 24 jam. Kemudian dibagi dengan 2 kali kita minum obat, yaitu 12 jam sekali. Ketika pertama kita minum obat itu jam 8 pagi, maka 12 jam setelahnya kita minum obat. Oke? Nah, sama halnya dengan 1 kali sehari. Kalau 1 hari sekali, misal di peminuman pertama kita minum obat itu jam 7 pagi, maka kita minum obat yang keduanya itu di jam 7 pagi keesokan harinya. Begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita pada poin selanjutnya, yaitu cara meningkatkan kepatuhan minum obat. Pertama, kita mengetahui manfaat dan pentingnya kepatuhan. Jelas kita harus tahu manfaat dari kita minum obat itu apa. Obat yang kita minum itu obat apa, manfaatnya apa. Jadi kita harus tahu. Dengan kita tahu obat yang kita minum itu apa, pasti kita akan merasa kita butuh obat ini. Karena apa? Karena untuk kesembuhan kita. Begitu teman-teman. Ya, baik teman-teman, selanjutnya di sini ada kita mengetahui cara penggunaan obat yang baik dan benar. Nah, di sini saya akan memberi contoh, misal paracetamol. Paracetamol itu obat untuk menurunkan demam. Nah, obat itu diminum ketika demam saja, teman-teman. Ketika demam kita sudah turun, kita boleh menghentikan untuk pemberian obat itu. Atau lain halnya dengan misal kita dapat instruksi lain dari petugas kesehatannya. Obat-obat lain yang misalkan obatnya harus dikunyah terlebih dahulu, obatnya itu harus ditaruh di bawah lidah, atau obatnya harus dihabiskan. Nah, itu kita harus tahu cara menggunakan obatnya sehingga kita bisa patuh akan meminum obatnya itu. Kemudian di sini ada memiliki keyakinan. Teman-teman, gini, kalau misalkan kita nggak yakin obat itu dapat memberikan kesembuhan untuk kita, bagaimana? Karena sugesti kita pun sudah tidak bisa gitu. Nah, jadi di sini sangat penting teman-teman. Keyakinan kita kalau obat ini tuh bisa membantu kita untuk sehat, itu tuh sangat penting. Kemudian kita harus mengetahui resiko dari ketidakpatuhan. Nah, ini teman-teman yang sangat-sangat harus. Nah,
Dari ketidakpatuhan ini ada dua. Pertama disengaja dan yang kedua itu tidak disengaja. Yang disengaja, contohnya karena dia tidak percaya diri kalau dengan dia meminum obat, kalau dengan dia patuh akan aturan-aturan dari tenaga medis, dari dokter, dia tidak percaya kalau itu dapat membantu untuk kesembuhan dia. Maka ya udah, obat itu dia tinggalkan atau obat itu dia buang atau yang lain sebagainya karena rasa tidak percayanya itu. Nah, selanjutnya ada dengan tidak disengaja. Kalau tidak disengaja itu contohnya karena dia lupa. Dia lupa kalau waktu itu waktunya dia untuk minum obat. Sehingga dia baru ingat 1 jam setelahnya atau 2 jam setelahnya, ya Allah lupa belum minum obat. Nah, di situ dia baru minum obat lagi. Itu jenis ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Jadi sebaiknya kalau misalkan untuk pasien yang pelupa atau kalau gak ada teman atau gak ada keluarga yang terdekat situ, teman-teman bisa menggunakan alarm untuk mengingatkan teman-teman supaya dapat minum obat secara tepat waktu. Nah, dari sini tuh kita harus tahu, kalau dari tadi kita udah tahu cara aturan pakai obat, cara meningkatkan kepatuhannya, jenis ketidakpatuhannya. Sekarang kita akan membahas tentang akibat dari ketidakpatuhan itu. Dari akibat ketidakpatuhan minum obat. Pertama, bertambah parah penyakit. Jelas, karena harusnya penyakit itu sembuh, karena pasien itu tidak teratur, atau pasien itu jadi tidak patuh untuk meminum obatnya secara tepat waktu, atau dia malah tidak menghabiskan obatnya karena merasa dia enak, akhirnya dia mau meninggalkan obatnya, atau lebih parah lagi malah dibuang. Itu jangan ya teman-teman. Nah, akhirnya apa? Penyakitnya akan menjadi tambah parah. Nah, ketika penyakit tambah parah, maka penyakit itu akan cepat kambuh. Selain bertambahnya parah penyakit itu malah akan jadi sering kambuh. Karena apa? Karena pengobatannya itu tidak total dilakukan, yang harusnya dapat disembuhkan secara total karena pengobatannya itu dia tidak patuh, maka penyakitnya itu akan cepat kambuh. Kemudian ketika tidak cepat kambuh, akan terjadi toks. Selain bertambahnya parah penyakit, penyakitnya jadi cepat kambuh, kemudian akan terjadi toksisitas. Toksisitas itu apa teman-teman? Di sini toksisitas itu adalah kerusakan pada organ tubuh. Jadi selain teman-teman akan merasakan cepat kambuh, terus kemudian penyakitnya tambah parah, itu bisa jadi malah merusak ke organ tubuh yang lain teman-teman. Ketika teman-teman tidak mematuhi minum obat itu secara baik. Nah, di sini ada yang terakhir adalah kegagalan terapi. Itu udah pasti teman-teman. Karena teman-teman tidak melakukan kepatuhan minum obat, karena teman-teman minum obatnya tidak teratur, kemudian obatnya selain tidak teratur, teman-teman tidak habiskan obat yang harus dihabiskan tapi tidak dihabiskan, atau obat yang harusnya diminum seperti ini tapi seperti ini, itu dapat merusak atau dapat menggagalkan terapi dari teman-teman. Sekian penyuluhan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila teman-teman membutuhkan informasi yang lebih lanjut, teman-teman silakan datang kepada apotek terdekat, atau teman-teman bisa tanya langsung kepada dokter atau kepada tenaga medis lainnya yang dapat terpercaya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.